kerja, yang ketiga adalah penerapan manajemen risiko, dan terakhir adalah transformasi digital yang lagi gencar-gencarnya kita laksanakan ya di tahun 2020. Saya hormati, ini apa namanya, tindak lanjut hasil evaluasi dari penilaian di PMPRB, penilaian mandiri kita sudah. Jadi di aspek pemenuhan itu ada progres, hasil submit itu di 8 untuk pemenuhan 82,16, kemudian hasil review di 15 September ada 86,41, jadi ada progres 0,85. Lalu kemudian di aspek hasil antara, ini yang hasil submitnya belum ada, di hasil reviewnya kita sudah ada 6,13 1 aspek penilaian nasional dalam konteks ini. Bapak yang saya hormati, kemudian tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi 2020 di tingkat Kementerian Agama, dan yang terakhir memasukkan data rencana kerja pada SIM RG Kementerian Agama. Rekomendasi yang analisasi kita sudah tindak lanjuti. Pertama adalah SP mandiri, pengawasan nilai budaya kerja dengan hasil skor 82,35 atau baik. Yang kedua, Badan Litbang dan Deklat sedang melakukan survei secara sampling kepada pegawai terkait internalisasi nilai organisasi budaya kerja dan pemahaman reformasi birokrasi tahun 2021. Yang terakhir, hasil survei akan disampaikan pada bulan November 2020. Kemudian rekomendasi hasil evaluasi yang ketiga, memaksimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi peran agen perubahan, khususnya pada tingkat UPT, agar agen perubahan dapat memberikan kontribusi bagi organisasi dan memenuhi harapan stakeholder. Lalu tindak lanjut yang sudah kita lakukan adalah yang pertama, menambahkan menu monitoring pada aplikasi CAP yang pelaksanaannya monitoringnya melibatkan seluruh pimpinan satker. Kedua, realisasi monitoring agen melalui CAP pada seluruh satker. Yang ketiga, pelaksanaan monitoring dan perubahan. Yang keempat, evaluasi hasil monitoring perubahan dan bermonef. Melakukan pembinaan agen perubahan, dan terakhir memberikan reward terhadap agen perubahan berprestasi. Kemudian rekomendasi hasil evaluasi yang keempat, menyelesaikan pengembangan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan dalam bentuk digitalisasi yang akan digabung dengan web JDIH Kementerian Agama. Tindak lanjutnya, penyusunan dokumen proses bisnis pengembangan web JDIH. Kedua, pembuatan aplikasi coba pengisi penyempurnaan aplikasi e-link dalam web JDIH. Dan kelima, penyusunan manual book penggunaan aplikasi e-link dalam web JDIH. Dan 6, sosialisasi penggunaan aplikasi e-link dalam web JDIH kepada seluruh unit eselon 1 dan pemilihan penggunaan aplikasi e-link dalam web JDIH. Rekomendasi hasil evaluasi yang kelima, mengoptimalisasi penerapan e-government yang terintegrasi dari tingkat pusat ke tingkat unit kerja maupun yang ada di internal unit kerja dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE yang baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Nah, ini tindak lanjutnya telah menyusun rancangan keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Agama. Kedua, melakukan pembahasan dan finalisasi rancangan keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
dan berkoordinasi Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. 3, telah terbit keputusan Menteri Agama nomor 788 tahun 2021 tentang pelaksanaan SPBE pada Kementerian Agama tanggal 10 Agustus 2021, dan 4, telah dilakukan evaluasi SPBE Kementerian Agama oleh Kementerian AGB tanggal 1 September 2020 secara online. Kemudian rekomendasi hasil pengelolaan merit system antara lain dengan menindaklanjuti hasil asesmen pegawai sebagai dasar pengembangan karir individu, menyusun perencanaan pengembangan pegawai secara menyeluruh, dan melaksanakan manajemen talenta. Kita sudah lanjuti. 1, menyusun regulasi tentang kelengkapan pengelolaan merit system. 2, melaksanakan program pemetaan bagi pegawai ASN. 3, mengembangkan pengelolaan talent pool. 4, integrasi aplikasi-aplikasi yang mendukung program merit system. 5, mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi merit system. 6, konsolidasi dengan Pusdiklat terkait pengembangan karir berdasarkan hasil asesmen. Yang ke-7, yang masih hasil evaluasi, mendorong unit kerja strategis untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, sehingga dapat mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Ini sudah kita lanjuti, adanya peningkatan yang sangat signifikan terhadap jumlah satker yang diusulkan sebagai satker WBK WBPN tahun 2021, yang saya sampaikan tadi, untuk WBK 54 satker. Rekomendasi hasil evaluasi nomor 8, menyusun kebijakan terkait pemberian penghargaan dan sanksi kepada petugas pemberi pelayanan, serta kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan yang tidak menerima layanan sesuai dengan standar dengan memanfaatkan hasil survei kepuasan stakeholder. Ini juga sudah kita lanjuti. 1, sosialisasi uji publik pada unit eselon 1 pusat dilakukan sebelum pengesahan oleh Menteri Agama pada akhir bulan September 2021. Kedua, sebelum dan sesudah ini akan disampaikan oleh Ketua Pokja masing-masing area. Kami akan menjalankan progres penyederhanaan birokrasi penyederhanaan birokrasi. Yang pertama, di Sekretariat Badan Amil Zakat itu semula 6, setelah penyederhanaan tinggal 1, ini sudah berarti artinya disederhanakan sampai 83,3%. Selanjutnya Mushaf Al-Quran semula 10 jadi 1, artinya 90% disederhanakan. 34 kanwil kemudian promosi itu 74,8% disederhanakan. Kemudian kan Kemenak kabupaten kota ini belum karena memang vital terbawah. Kemudian 72 perguruan tinggi ini disederhanakan 68,8%. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan ini 5% disederhanakan 60%, UPT Asrama Haji 50%, unit pencetakan Al-Quran 100%, dan kantor urusan agama kecamatan 100% sudah disederhanakan. Kemudian transformasi jabatan, pengalihan jabatan dari eselon 3 ke jabatan fungsional tertentu. Jadi jumlah jabat administrasi yang diusulkan untuk disederhanakan jabat 200, yang disetujui fungsional 117, yang belum 83. Kemudian pengawas ada 136, disetujui 861, yang 485 belum disetujui, dan untuk pelaksana eselon 59 semuanya disetujui. Jadi total pengalihan jabatan dari struktural ke fungsional itu dari 1.555 yang diusulkan, yang disetujui 987, sehingga masih belum disetujui 568 jabatan. Kemudian penguatan organisasi. Untuk mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penguatan organisasi, Kementerian Agama telah membentuk jabatan fungsional baru
yakni Pentasyekh Mushaf Al-Quran sesuai Permen Ban RB nomor 19 2019 tentang jabatan fungsional Pentasyekh Mushaf Al-Quran. Saat ini sedang dalam pembahasan jabatan fungsional pengembang tafsir Al-Quran dan jabatan fungsional pengawas jaminan produk halal di Kementerian Pan RB. Tahun ini akan mengusulkan kembali jabatan fungsional pemandu kerukunan umat beragama, jabatan fungsional analis wakaf, dan jabatan fungsional pengawas lembaga zakat, dan seterusnya kepada Kementerian Pan RB. Kemudian implementasi reformasi birokrasi di masa pandemi COVID-19, kita sudah, sektor regulasi sudah mengeluarkan 5 keputusan Menteri Agama terkait afirmasi terhadap penanganan COVID-19. Kemudian berikutnya akan kami sampaikan progres pengembangan inovasi ya, di sektor manajemen SDM. Ini pertama adalah pengembangan, step pertama nanti adalah pengembangan aplikasi Talent Pool. Yang kedua adalah pengembangan gedung pusat Assessment Center yang ada di Jalan Keramat Raya. Kemudian tahun 2022 akan dibangun anggaran 2022. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan laboratorium assessment center pada 34 provinsi, dan terakhir adalah membangun aplikasi hukuman disiplin. Ini biar tidak berbelit panjang prosesnya, langsung bisa online. Kemudian inovasi di sektor pelayanan publik, ini ada beberapa. Yang pertama adalah perizinan PIHK, ini sudah semuanya online. Pelunasan haji juga online. Akses informasi haji, ini semuanya online. Kemudian proses pemvisaan, taskheh online, pendaftaran kunjungan museum secara online, kunjungan museum secara virtual, Quran Kemenak InWork, kemudian Quran Android, layanan bantuan masjid, semuanya basis online, kemudian layanan kartu nikah. Ini ada kartu digital, kartu nikah digital yang dulu adalah kartu seperti SIM, sekarang sudah digital. Pendaftaran nikah, SIMK, kemudian pendaftaran LAS, izin operasional lembaga pendidikan keagamaan Buddha, yang ke-15 penghargaan inovasi layanan publik unggulan, dan terakhir informasi pelayanan publik di SIPP. Bapak yang saya hormati, sedang inovasi sektor pengawasan, ini ada 4 step. Yang pertama adalah aplikasi SIMPI, Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Internal. Kemudian yang kedua integrasi PMPZI, Kementerian Agama dengan Kementerian PAB, proses. Kemudian ketiga adalah integrasi penanganan WBS, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ini dengan KPK. Kemudian Sisko Patuh, Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umroh dan Haji Khusus. Ini inovasi yang dilakukan di sektor pengawasan. Tadi pengawasan umroh. Kemudian progres tindak lanjut atau kebijakan yang dianggap menghambat investasi. Yang pertama tindak lanjut satu adalah perubahan Undang-Undang Nomor 11 2020 sebagai bentuk implementasi bagi Kementerian Agama dalam melakukan deregulasi yang dianggap menghambat investasi bagi pelaku usaha dalam menyerahkan ibadah haji, khususnya ibadah khusus dengan perjalanan ibadah umroh. Kedua adalah ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 dan Peraturan Agama Nomor 8 2018 telah diubah menjadi PMA Nomor 5 Tahun 2021 PMA Nomor 2021. Ketiga, perubahan deregulasi pada angka 1 dan angka. Sambutan dan arahan dari Bapak Hasmi, Bapak Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah 3. Kepada Bapak Hasmi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Sekjen, Pak Nisar Ali, Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Madya, Pratama, dan seluruh jajarannya di lingkungan Kementerian Agama. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul. Ini pertama kali saya terutama pribadi ketemu Pak Sekjen. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk sama-sama membangun birokrasi yang lebih baik.
Bapak Ibu, Pak Sekjen, seperti kita ketahui bahwa reformasi birokrasi itu menjadi salah satu prioritas kerja Pak Presiden, ya, kaitan dengan bagaimana birokrasi itu harus bisa cepat dalam memberikan pelayanan kepada publik. Dan birokrasi juga harus adaptif, agile, sesuai dengan kondisi lingkungan strategisnya. Pandemi salah satu contoh bagaimana birokrasi harus bisa merespon yang tadinya mungkin penggunaan digitalisasi e-office, ya, mungkin tidak menjadi prioritas, tapi sekarang ini hampir semua instansi pemerintah melakukan berbagai perubahan dalam memberikan pelayanan maupun dalam mengelola kegiatan di dalam kantor. Tadi kami mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan di Kemenak, ya, terkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk merespon perubahan-perubahan di lingkungan strategis kita. Di beberapa kesempatan Pak Presiden juga menyatakan bahwa reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda lagi, sehingga kemarin kita sama-sama melakukan penyederhanaan birokrasi, ya, struktur birokrasi yang menjadi 2 layer. Kemudian birokrasi dibangun berdasarkan didukung oleh jabatan-jabatan profesional, berupa jabatan fungsional. Di Kemenak tentunya sudah merespon baik terkait hal ini. Kemudian Pak Presiden juga menyatakan bahwa kita harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Tentunya ini kaitan bagaimana instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang baik. Ya, kami menggunakan instrumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Mudah-mudahan ini juga sudah lebih baik di Kemenak. Yang berikutnya adalah kita bicara tentang kompetensi SDM aparatur. Pak Presiden menyatakan bahwa mindset-nya harus goal-oriented, berorientasi hasil, adaptif dengan kemajuan, harus berpikir inovatif, dan memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang tentunya telah dilakukan upaya yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah, termasuk oleh Kemenak. Nah, pada hari ini kami mencoba melihat perkembangannya, ya, melalui instrumen evaluasi yang kami bangun di setiap tahun. Tentunya tujuan evaluasi ini adalah yang pertama memberikan saran perbaikan, ya, percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan zona integritas. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah akan kita lihat masih adakah ruang-ruang improvement yang perlu didorong, karena Pak Presiden menghendaki tahun 2024 itu reform itu sudah baik, birokrasi itu harus kelas dunia lah, lebih kurang seperti itu. Kemudian tujuan evaluasi yang kedua adalah melihat perkembangan pelaksanaan. Ya, ini penting supaya kita tahu posisi yang sekarang. Seperti kita ketahui bahwa saat ini sebetulnya birokrasi sudah pada birokrasi yang sebelumnya kita beranjak dari performance based birokrasi, saat ini bergerak ke dynamic governance. Nah, ini tentunya perlu upaya-upaya yang nyata untuk memastikan birokrasi ada itu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan atau layanan publik. Oleh karena itu, evaluasi yang kami lakukan tentunya tidak terbatas pada angka. Ya, kami mengapresiasi Kementerian Agama secara terus-menerus melakukan perbaikan, terlihat dari indeks RB yang semakin baik. Ada beberapa catatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang secara umum. Yang pertama, beberapa instansi, ya, atau mungkin ada 1-2 unit di Kemenek yang RB-nya masih bersifat formalitas. Jadi dokumennya bagus, tetapi reform yang kita harapkan belum secara nyata terlihat. Makanya kami juga mendorong pembangunan zona integritas di instansi-instansi, terutama pada unit-unit yang strategis, ya, yang bisa menggambarkan tugas pokok fungsi utama dari Kemenak. Nah, tentunya upaya ini menjadi upaya bersama, ya, Menpan sebagai lokomotif reformasi birokrasi
yang selalu ditanya Pak Presiden. Jadi kalau instansi pemerintah gagal reform, yang tanggung jawab pertama adalah Menpan. Makanya salah satu fungsi dievaluasi adalah juga mengukur keberhasilan kami yang di Menpan yang melakukan asis dan akses terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi yang kami lakukan secara umum melalui 3 tahap. Yang pertama desevaluasi. Jadi Bapak Ibu yang telah menyampaikan dokumen yang melalui aplikasi kami sudah baca, kami sudah pelajari. Tentunya kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan pendalaman. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pendalaman, mudah-mudahan ada kesesuaian antara apa yang disampaikan di dokumen dengan apa yang nanti dijelaskan. Bahkan mungkin lebih dari apa yang sudah disampaikan. Kami ingin menghindari bedanya antara potret yang kami lihat di dokumen dengan potret yang sebenarnya. Oleh karena itu di tahap yang ketiga juga kami melakukan survei. Ya. Hari kemarin kami sudah sosialisasi bagaimana mekanisme survei agar masyarakat bisa memberikan respon terhadap layanan-layanan sebagai buah dari reformasi birokrasi. Kami berharap juga dalam proses survei dijaga validitasnya karena ini bagian dari upaya bersama untuk lebih fair melihat kondisi yang sebenarnya di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon maaf barangkali nanti dalam proses evaluasi ada hal-hal yang kurang berkenan. Biasanya evaluator itu lebih tajam menyampaikan menyampaikan pertanyaan atau hal atau pendapat yang mungkin berbeda cara melihatnya. Tetapi semangatnya adalah sama. Kami ingin melihat area-area yang masih perlu diimprove. Nah, ini bagian dari upaya kami untuk memperbaiki, termasuk mungkin kebijakan kami yang perlu disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan evaluasi dulu kita hanya melihat pengungkit itu hanya berupa pemenuhan dokumen 60%. Mungkin Bapak Ibu semua tahu 60% kalau sudah terpenuhi minimal nilainya 60, tinggal nunggu hasil. Kemudian di tahap berikutnya kami ingin mempertajam karena Pak Presiden menghendaki birokrasi itu harus kelihatan manfaat nyatanya bagi masyarakat. Sehingga dalam evaluasi ini kami mengembangkan adanya hasil antara kemudian reform. Nah, ini bagian dari menerjemahkan harapan dari tim RB nasional Pak Wapres dan tentunya ini kita coba terapkan mulai tahun lalu. Demikian juga dengan evaluasi yang melihat sampai ke unit kerja. Dulu hanya sampai level lembaga, sekarang sudah sampai level unit kerja untuk memastikan bahwa reform juga diikuti oleh unit-unit eselon 1 minimal. Kemudian kami juga mendorong zona integritas yang luar biasa di Kemenak, upayanya udah banyak sekali Pak Sekjen yang diusulkan ke kami jadi kewalahan Pak. Kami tahun ini ada 4.331 seluruh Indonesia yang mengajukan ZI. Luar biasa, ini respon dari seluruh instansi pemerintah. Ini juga bagian dari gambaran bahwa reform sudah dilakukan sampai unit-unit yang lebih kecil. Ya, ini luar biasa. Tentunya kami memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh teman-teman di seluruh instansi pemerintah. Oleh karena itu, dalam proses evaluasi ini kami berharap ada kerjasama yang baik supaya kami bisa memberikan semacam rekomendasi yang signifikan bagi Kemenak dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Mungkin itu mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal baik kita lah buat bangsa kita mendapat catatan pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Pak Sekjen, Pak Nisar Ali, Bapak Ibu semua. Kami akan serahkan penuh kepada teman-teman evaluator. Nanti ada Bu Desmarwita, ada Bu Vidya yang akan diskusi dengan Bapak Ibu. Nah, itu yang terakhir kami mohon maaf tadi menghadiri di sebelah, kebetulan Bu Menteri Sosial ikut hadir dalam proses evaluasi ini, jadi terlambat bergabung di Kemenak.
Itu saja Pak Sekjen, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Hasmi yang telah berkenan memberikan sambutan dan arahannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke acara inti yang pertama, yakni pemaparan perkembangan implementasi RB terkait 8 area perubahan di lingkungan Kementerian Agama. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan bahwa terkait durasi pemaparan, kami berikan waktu maksimal 15 menit per area perubahan. Selanjutnya kepada tim RB dari Kementerian Agama, mungkin bisa dimulai dari area manajemen perubahan terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ses Balitbang dan Diklat selaku Ketua Pokja Manajemen Perubahan, kami akan memaparkan terkait dengan hal-hal atau progres yang sudah membaik terkait dengan perubahan-perubahan pada manajemen perubahan, Pak Sekjen yang terhormat, Pak Ascep, dan seluruh JPT Madya, pimpinan Satker yang ada di Zoom Room pada pagi hari ini terkait pelaksanaan evaluasi, reformasi birokrasi, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya pada Kementerian Agama. Terkait dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal, ini tentu kami menurunkan dalam beberapa poin-poin penting, terutama dalam aspek reform. Jadi sebelum dan sesudah, jadi before after-nya. Dan kami juga berterima kasih kepada tim evaluator yang nanti berkenan untuk memberikan masukan terkait hal-hal yang akan mendorong Kementerian Agama menjadi lebih baik ke depannya tentunya. Kami sangat terbuka terkait dengan hal ini. Baik Bapak Ibu, pada rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB pada saat evaluasi di tahun lalu, ini menyisakan beberapa catatan penting gitu ya terkait dengan komitmen dalam perubahan salah satunya. Nah ini memang sejak tahun 2017 kami terkait dengan agent of change, tadi disampaikan Pak Sekjen memang peran penting agen perubahan, dan dalam evaluasi kemarin pada unit kerja sampel juga kami disasar terkait agen perubahan. Ini gaungnya sudah kita kemana-mana ini terkait dengan agen perubahan, harus dibangun dengan komitmen bersama. Dan alhamdulillah sampai saat ini dalam database aplikasi yang disebut-sebut tadi SIAP, Sistem Informasi Agen Perubahan Kementerian Agama ini, sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini kami telah memiliki mengkloning banyak sekali agen perubahan, yaitu sebanyak 552 agen perubahan yang tersebar pada seluruh satuan kerja, jadi unit kerja dan satuan kerja yang berada di lingkup pusat dan daerah. Data yang telah kami submit melalui aplikasi PMPRB ya, yang ada pada Kementerian PAN dan RB, ini sudah termonitor sebanyak 42,75% program kerja dari para agen perubahan yang berdampak kepada organisasi. Jadi kami tidak hanya melihat jumlah sekarang, tetapi kualitas dan apakah sudah berdampak bagi organisasi atau institusinya. Nah, untuk memantau perkembangan program agen perubahan ini, kami tentu melakukan pemantauan secara rutin ya untuk monefnya. Jadi kami karena saking banyaknya ini program agen perubahan dan tentu memang
dari 552 ini beberapa sudah ada yang selesai program kerjanya karena dalam regulasi yang menaunginya yaitu KMA 504 tahun 2018 bahwa program agen perubahan ini program kerjanya itu paling lama 2 tahun gitu. Jadi kalau sejak 2017 pasti sudah ada yang selesai gitu ya. Dan kami mengkerucutkan pada periode 2020 sampai 2021 ini saja sudah ada penambahan sebanyak 95 agen perubahan sampai saat ini gitu. Dan yang kami monitor sejak tahun 2020 ini sudah ada sekitar 54 orang dari 95 penambahan tadi yang sudah ada dampaknya karena mungkin 1 tahun yang lalu programnya ada yang sudah selesai. Sisanya adalah dari 95 orang ini programnya masih berjalan Bapak Ibu. Jadi masih ada program yang belum diselesaikan karena kan paling lama 2 tahun. Mungkin tahun ini akhir bulan Desember nanti akan berakhir terkait program kerjanya. Nah, sehingga ada peningkatan sebesar 14,54% kalau dari jumlah yang berdampak. Ketika kita lihat persentase di sebelumnya, yaitu sebanyak 42,70%, sampai saat ini sudah ada peningkatan sebesar 14,54% yang berdampak. Nah, nanti seperti apa kami mengukur sejauh mana program kerja yang disampaikan oleh mereka dan berdampak, itu ada dalam aplikasi yang sudah disebutkan oleh Bapak Sekjen tadi, yaitu peremajaan dari aplikasi sebelumnya yang kami beri nama e-polling agen perubahan. Kami melakukan penyempurnaan saat ini menjadi sistem informasi agen perubahan. Jadi ini semua bisa diakses oleh para agen perubahan di seluruh Satker atau UPT di Kementerian Agama. Nanti secara eksplisit akan kami jelaskan terkait operasionalisasi penggunaan aplikasinya. Selanjutnya terkait dengan masih dalam rekomendasi terkait bagaimana membangun komitmen perubahan. Ini Bapak Menteri Agama ini luar biasa ingin membangun 6 program prioritas di Kementerian Agama. Yang pertama itu terkait dengan penguatan moderasi beragama. Mungkin Bapak Ibu evaluator telah mendengar pada 4 meet sampel kemarin bahwa semua menggaungkan moderasi beragama. Jadi program moderasi beragama telah diturunkan ke seluruh unit dan satuan kerja di Kementerian Agama, bahkan di UPT. Jadi hal-hal yang didorong untuk penguatan terhadap moderasi beragama, beberapa hal telah dilakukan, diantaranya melakukan podcast ya terkait moderasi beragama. Kemudian bahkan skrip narasi ini dibuatkan oleh para agen perubahan di Kementerian Agama, ya. Kemudian di lantai 2 juga kami sudah membangun galeri moderasi beragama. Ini lebih eye-catchy gitu ya, dengan tampilan Kementerian Agama yang saat kemarin lah gitu ya. Saat ini tentu akan lebih responsif ya tampilan Kementerian Agama ini. Jadi dibuktikan dengan salah satunya membangun galeri moderasi beragama. Kemudian Pokja moderasi juga telah dibangun, peta jalan atau roadmap-nya juga telah disiapkan, tentu renaksi dari program kerja Pokjanya juga telah disiapkan. Oke. Selanjutnya terkait dengan transformasi digital. Ini hal yang sangat penting, menyatukan pulau-pulau ya, pulau-pulau informasi, sistem informasi yang tentu memerlukan kerja keras dari Kementerian Agama untuk bisa mengeksplor terkait dengan digitalisasi di Kementerian Agama. Ya, salah satu upaya mendorong terkait dengan transformasi digital ini di Ditjen Pendis yang kemarin kami hadirkan untuk unit sampel pelaksanaan evaluasi. Ini juga sudah menggaungkan madrasah reform atau MUQR gitu ya. Kemudian untuk sertifikasi halal digital. Ini digital lagi-lagi. Jadi sertifikasinya by digital. Ini diusung oleh BPJPH.
ya. Kemudian kartu nikah digital seperti yang Bapak Ibu ketahui ya. Kita ini sudah diinisiasi oleh Ditjen Bimas Islam. Kemudian untuk SIMKah online juga seperti yang Bapak Ibu ketahui ini sudah cukup terkenal ya terkait dengan SIMKah online ini. Kemudian ini yang baru terkait dengan penerapan tanda tangan elektronik. Nah ini juga ini menjadi sangat penting apalagi di era pandemi saat ini seperti itu kita didorong untuk segera atau menyegerakan terkait dengan penerapan TTE ini. Kemudian disposisi digital juga iya itu menjadi hal yang sangat urgent untuk saat ini. Kemudian satu data PHU atau penyelenggaraan haji dan umroh sudah disampaikan juga oleh unit sampel kemarin. Kemudian pengajuan permohonan visa jemaah haji juga sudah disampaikan oleh Ditjen PHU. Selanjutnya, yang terkait dengan revitalisasi KUA, ini sudah disiapkan 6 KUA sebagai pilot project dan 100 KUA dengan sasaran terkait dengan digitalisasi layanan, penguatan peran penyuluh, dan juga penguatan para penghulu atau peran penghulu. Kemudian yang juga digaungkan oleh Bapak Menteri Agama saat ini adalah Cyber Islamic University yang akan dilakukan pada UIN Syekh Nurjati Cirebon. Kemudian kemandirian pesantren ini lagi-lagi tantangan bagi kami terkait dengan program pemberdayaan pesantren yang dilakukan oleh Ditjen Pendidikan Islam. Mungkin sudah disampaikan juga kemarin pada saat evaluasi unit. Dan terakhir kita menerapkan atau ingin menetapkan Religiosity Index. Ini dikawal oleh Balitbang dan Diklat. Oke. Selanjutnya terkait dengan terkait dengan perubahan. Nah, ini komitmen pimpinan juga lagi-lagi menjadi catatan gitu ya bagi Kementerian Agama. Karena memang kami menyadari di area kami ini cukup berat karena mengawal perubahan mindset dan kultur set. Changing mindset and culture set itu luar biasa effortnya, menguras tenaga dan pikiran. Karena merubah sesuatu yang belum ada, kemudian ada, ini sesuatu tantangan bagi kami. Gitu ya. Jadi pimpinan ini pada awalnya itu hanya dianggap mungkin secara simbolis hadir dan lain sebagainya dalam kegiatan-kegiatan besar, tetapi kemudian kami mencoba mendorong pada para pimpinan ini untuk mengawal dan mengikuti, mengkritisi dan memberi masukan, gitu ya. Misalnya terhadap kegiatan-kegiatan besar dalam penyusunan, ya baru saja ini penyusunan Renstra ya. Yang periode 2020-2024 berbarengan dengan periode roadmap reformasi birokrasi. Kemudian dalam program-program kerja atau evaluasi kerja dari tim RB atau Pokja juga kami mohonkan untuk dikawal langsung oleh para pimpinan dalam hal ini. Kemudian evaluasinya juga termasuk di situ. Dan juga mengawal atau mengevaluasi program kerja dari para agent of change atau agen-agen perubahan yang telah terbentuk dan sedang melakukan atau melaksanakan program kerjanya sesuai dengan periodisasinya. Oke, next. Kemudian dalam hal tadi membangun budaya kerja, gitu ya. Jadi ketika kemarin ini kami dievaluasi, memang sudah terbangun budaya kerja dan nilai-nilainya, tetapi diyakini belum terinternalisasi pada seluruh anggota organisasi. Nah, maka kami melakukan dalam kurun waktu 2020 sampai 2021 ini, di luar banyak hal yang telah kami lakukan, itu bekerja sama begitu ya dengan Balitbang dan Diklat, gitu ya, untuk mengukur salah satunya terkait dengan sejauh mana upaya internalisasi budaya kerja dan nilai-nilai organisasi ini telah tertanamkan pada seluruh pegawai atau ASN pada Kementerian Agama. Seperti itu. Namun hal lain kami juga mendorong kepada Pokja lainnya. Jadi ini di manajemen perubahan ini merupakan tantangan karena juga kami harus mendorong Pokja-Pokja lainnya. Sinergitas, hal-hal yang bisa saling mendorong, mendukung. Ini
tergambar jelas dalam upaya dari Pokja kami untuk mendorong beberapa Pokja lainnya yang memiliki prioritas-prioritas unggulan yang bisa saling sinergitas antar Pokja, diantaranya terkait dengan bagaimana kita melakukan pelayanan yang berbasis SOP-nya sudah jelas begitu ya. Nah, ini salah satu upaya untuk perubahan mindset juga di sini. Kemudian bagaimana kita menetapkan standar layanan seperti itu. Layanan-layanan seperti apa? Jadi standar yang ditetapkan itu seperti apa? Ini juga sudah kami dorong di beberapa Pokja. Kemudian pada hal penetapan maklumat pelayanan seperti itu. Kemudian ada public campaign Bapak Ibu. Nah, ini public campaign ini kami gaungkan terus melalui media-media ya, ada flyer, poster-poster, banner, website, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Ini kami dorong terus untuk pengawalan pada medsos-medsos. Jadi aktif ini medsos kami, Bapak Ibu, kalau bisa sambil melihat Bapak dan Ibu evaluator, beberapa hal terkait dengan medsos ini kami sangat aktif, menginfokan, menggaungkan hal-hal apa saja yang baru terjadi terkait dengan perbaikan atau peningkatan kualitas pada birokrasi atau reformasi birokrasi atau zona integritas, atau juga perkembangan dari para agent of change atau agen perubahan. Insya Allah dengan medsos ini sudah cukup terwadahi. Kemudian terkait dengan yang baru ini, Bapak Menteri menginginkan setiap tanggal 17 gitu ya, setiap bulan itu melalui instruksi Menteri Agama nomor 2 tahun 2021, ini seluruh pegawai secara online dan offline itu melakukan penghormatan kepada bendera merah putih dan melakukan doa bersama gitu ya. Dan terkait dengan kode etik dari para auditor ini juga tetap menjadi prioritas utama yang dikawal melalui KMA nomor 1004 tahun 2017. Ini bagaimana kita menjaga marwah Kementerian Agama gitu ya. Jadi selanjutnya adalah tentang pakaian dinas. Ini juga diatur di kami sehingga mindset ya terkait dengan bagaimana kita bertata busana begitu ya, sebagai ASN di Kementerian Agama melalui Surat Edaran Menteri Agama nomor 12 tahun 2021. Kemudian tim gugus tugas tanggap darurat bencana ini terkait dengan pandemi COVID ini juga telah kami sikapi melalui KMA nomor 170 tahun 2021. Ini harus cepat tanggap terkait dengan hal ini. Dan juga kami membangun forum ya, mendorong terciptanya forum internalisasi pegawai. Ya, ini sebetulnya sudah dalam 4 unit sampel kemarin, hanya mungkin belum terungkap seluruhnya. Ini mohon izin Bapak Ibu evaluator. Sebetulnya forum-forum ini sudah ada di masing-masing unit itu. Cuman memang tidak diberi nama yang spesifik gitu ya. Hanya mungkin disebutnya rapat gitu ya. Tapi sebetulnya untuk mengukur bagaimana kedalaman kinerja dari para ASN itu mereka sudah melakukan, diantaranya pojok RB, ada podium bebas bicara seperti itu, ada simpul sehati dan lain sebagainya. Bahkan kalau di layanan publik itu nanti mungkin nanti juga bisa disampaikan di beberapa satker itu ada yang melakukan terkait layanan itu jendela hati, jenguk, dengar, layani dan datangi calon jemaah haji ini yang gagal berangkat begitu ya. Jadi perlu kita maintain, kita jaga supaya aman lah gitu ya, supaya para calon jamaah itu mendapatkan informasi yang sangat jelas terkait dengan kapan mereka akan diberangkatkan begitu ya. Jadi itu menenangkan para calon jemaah haji. Ini juga sama. Jadi dalam forum internalisasi pegawai ini sebetulnya pimpinan kami ini lebih ingin menggali apa sih yang sebetulnya ada di permasalahan di lingkupnya itu.
Dan bahkan untuk saat pandemi ini juga dilakukan secara daring gitu ya. Beberapa teman-teman di unit juga sudah men-share ke kami ini secara daring dilakukan hal forum ini seperti itu. Baik, selanjutnya terkait masih dengan masa pandemi ini gitu ya. Kami meyakini bahwa terjadi perubahan mindset itu di layanan publik utamanya. Jadi di Cenpendis itu terkait dengan lembaga akreditasi mandiri itu telah melakukan telah melakukan studi kelayakan terkait pendirian LAM keagamaan dan sudah juga menyampaikan naskah studi kelayakan pendirian LAM-nya melalui nomor surat seperti yang tercantum pada paparan. Kemudian ini yang lebih penting lagi pembangunan gateway. Nah, gateway tadi transformasi digital. Mustahil kalau gateway ini tidak dibangun gitu. Jadi salah satu penghubung pelayanan sertifikat elektronik tanda tangan digital yang dilakukan bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Ini juga sudah ada kerjasamanya, ada percepatan tanda tangan digital sudah kami lakukan dengan tim cyber. Kemudian hal-hal lain juga sudah ditindaklanjuti. Ini dikawal oleh Biro HDI, Bapak Ibu Evaluator, nanti bisa dijelaskan langsung oleh teman-teman dari Biro HDI selaku Pokja Laksana. Jadi seperti apa kita mempercepat pelaksanaan tanda tangan elektronik ini, seperti itu. Kemudian untuk percepatan ini lagi-lagi akselerasi untuk pengesahan tarif halal, gitu ya. Jadi untuk tarif halal ini sudah digawangi oleh teman-teman BPJPH. Nanti mungkin akan ada penjelasan lebih lanjut jika ingin didalami lebih lanjut oleh tim evaluator. Kemudian manasik haji ini sesuatu yang memang sudah menjadi pembicaraan di sana-sini. Bagaimana sih dengan kondisi pandemi seperti ini, dengan gagal berangkat, begitu ya. Nah ini tentu teman-teman di PHU menggeliat terkait dengan tutorial video manasik haji online melalui Haji Pintar ya aplikasinya dan beberapa media sosial melalui YouTube. Lalu juga untuk pembangunan aplikasi yang mengendalikan sistem informasi organisasi rumah ibadah gitu ya. Salah satunya sudah dilakukan di unit kami. Kemudian kita juga memiliki kerjasama begitu ya terkait dengan badan koordinasi penanaman modal atau BKPM. Jadi ini terkait dengan online single submission atau OSS gitu ya. Jadi bagaimana server gateway ini bisa diamankan oleh mohon maaf, manajemen waktu paparan agar diperhatikan ya, 15 menit. Baik, Bapak. Masih berapa menit, evaluator? Sudah habis. Habis, sedikit lagi ya, Pak. Perjanjian kerjasama juga, kemudian pelaksanaan Selnas dari PT KKN juga sudah dilakukan. Pelayanan haji khusus terkait dengan haji khusus dan umroh online juga sudah dilakukan melalui layanan sertifikasi halal elektronik, serta sertifikasi halal gratis atau sehati. Itu hal-hal yang bisa disampaikan dalam 15 menit pertama ini. Pendalaman nanti kami mohonkan masukan terkait dengan yang lebih teknis. Terima kasih Bapak Ibu Evaluator, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada Bu Fidi. Terima kasih Bu Kartika. Izin tadi karena Bu Fidinya keluar, belum dijadiin co-host lagi, jadi nggak bisa dianggut. Saya ambil alih sementara. Baik, terima kasih Bu Kartika atas penjelasan manajemen perubahannya. Mungkin bisa langsung dilanjutkan untuk area deregulasi kebijakan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga suara saya terdengar dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam forum ini ada beberapa rekan dari Pokja deregulasi kebijakan, nanti mohon bantuannya untuk men-share hal-hal yang diperlukan untuk penyampaian pada hari ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, mohon Bu Siska bisa dibantu, Bu Siska. Sudah muncul ya? Host, mohon dibantu untuk deregulasi untuk paparannya. Di-share ke Ibu Siska mungkin. Bu Siska sudah ada, tinggal ditampilkan. Bu Siska, tolong. Bisa. Tolong dibantu, host. Ibu Siska sudah ada? Belum masuk ya? Dibantu saja Pak Subi. Mohon maaf. Iya, Pak Subi selaku co-host mungkin dibantu dulu untuk share-nya bahan. Ya, oke, silahkan dimulai Pak Imam. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan. Pertama terkait dengan kondisi before dan after. Ya. Slide kedua. Jadi ini ada dua nih. Mungkin tadi aja yang Pak Subi tadi mana? Pak Subi. Bu Siska ya, Bu Siska aja. Ya, untuk yang before after langsung bawahnya Bu Siska. Ini tadi sudah disampaikan Pak Sekjen, langsung ke bawah, satu lagi. Terus satu lagi, nah itu. Bawahnya. Oke, bawahnya ya. Pertama terkait dengan peran kebijakan. Ada pertanyaan di sana terkait dengan kebijakan yang terbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya. Berdasarkan hasil atau fakta yang ada, kita sebetulnya belum memiliki peta keterkaitan, ya, kebijakan yang diterbitkan belum memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya. Tapi kondisi sekarang yang setelah kita lakukan beberapa perbaikan, maka ada sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya. Itu misalnya yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, kemudian penyelenggaraan jaminan produk halal, serta penyelenggaraan pendidikan Islam. Ini untuk yang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, ini kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian pariwisata dan lain sebagainya, itu sudah kita coba petakan. Kemudian untuk penyelenggaraan jaminan produk halal ini juga terkait dengan lembaga-lembaga lain seperti misalnya Badan POM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya. Kita juga sudah petakan. Kemudian untuk pendidikan Islam terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ini juga sudah kita coba kaitkan. Kemudian yang selanjutnya, yang bawah, selanjutnya Bu Siska bawahnya, ya.
Oke. Kemudian terkait dengan pelayanan, dapat kami sampaikan bahwa sebelumnya kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan belum memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi karena masih dilakukan secara non-elektronik. Tapi saat ini kita sudah punya beberapa kebijakan yang itu memberikan kemudahan, telah memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi. Ada 5 kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan sudah dilakukan secara elektronik, baik yang terkait dengan prodi, kemudian umroh dan haji, termasuk dari JPH. Kemudian termasuk juga yang terkait dengan pelayanan ke depan untuk pembentukan regulasi di Biro Hukum. Kemudian selanjutnya before after untuk penyelesaian kebijakan. Ada satu pertanyaan terkait dengan jumlah total kebijakan yang ada dalam program legislasi. Jadi perlu dijelaskan bahwa terkait dengan pembentukan regulasi di Kementerian Agama ada beberapa program perencanaan. Yang pertama itu Prolegnas, kemudian yang kedua itu program penyusunan peraturan perundang-undangan, PP dan Perpres. Kemudian ada Renstra di kerangka kebijakan itu juga mengatur mengenai atau memuat mengenai program legislasi. Kemudian yang keempat ada program penyusunan peraturan menteri. Itu ada 4 program legislasi di kita dan ada 3 rancangan di peraturan pemerintah dan 2 rancangan di Perpres. Sebelumnya untuk PP ini masih rancangan, kemudian setelah itu ini masih rancangan, kemudian untuk yang Perpres 2 rancangan pengusulan ini sudah masuk pembahasan PAK. Kemudian Permen ada 13 rancangan yang masuk dalam program legislasi, semuanya sudah diundangkan. Kemudian berikutnya Bu Siska. Nah, ini terkait dengan jumlah kebijakan diterbitkan sesuai dalam program legislasi. Ini PP dan Permen ini sudah sesuai tercantum dan kita selesaikan. Ya. Ada 3 rancangan, kemudian 3 PP itu sudah diundangkan, kemudian ada 13 rancangan dan 13 sudah diundangkan. Kemudian jumlah penyelesaian kebijakan diterbitkan di luar atau tidak sesuai dengan program legislasi lumayan banyak. Ada Permen, Peraturan Menteri Agama sejumlah 33 rancangan dan 33-nya sudah diundangkan. Kemudian berikutnya implementasi RB di masa pandemi COVID-19. Perlu kami jelaskan beberapa kebijakan dalam bentuk regulasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Ada KMA 494, ada KMA 515 untuk yang perguruan tinggi, kemudian KMA 719 haji dan umroh, kemudian KMA 77 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji masa pandemi, KMA 66 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021, dan SC Menteri Agama untuk menindaklanjuti dari Permen PAN RP tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara. Sebetulnya ada satu lagi di F itu beberapa surat edaran Menteri Agama sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri, ya, kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan peribadatan atau keagamaan di masa pandemi COVID-19. Itu sudah beberapa essay kita keluarkan, terakhir di nomor 24 kalau tidak salah. Sayang sekali belum dimasukkan. Kemudian, nah itu menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat umat beragama dalam melaksanakan peribadatan di tempat mereka, baik yang di rumah ibadat atau tempat ibadat atau di rumah.
Kemudian berikutnya, ini progres ya, tidak lanjut kebijakan yang dianggap menghambat investasi. Ini kita sudah mengeluarkan beberapa PMA khususnya untuk PMA nomor 23 tahun 2016, PMA 8 2018 yang telah diubah dengan PMA 5 tahun 2021 dan PMA nomor 6 tahun 2021. Ini terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Saya kira itu terakhir. Terima kasih. Secara singkat sudah kami sampaikan, mungkin nanti akan ada pendalaman dari tim evaluator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam yang telah memberikan pemaparannya. Untuk selanjutnya kita lanjut ke area selanjutnya, yaitu area organisasi. Kepada Bapak Ibu tim RB, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya dan salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh pimpinan kita di Mahkamah Madya. Izin Bapak, Mbak, mohon maaf saya potong Suaranya belum jelas. Iya. Terima kasih pimpinan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang kami hormati seluruh pimpinan tinggi Madya, seluruh pimpinan tinggi Pratama, tim penilai internal, kemudian agama, tim penilai nasional, implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sakit Menpan RB. Mohon izin kami menyampaikan saja secara langsung terkait dengan progress reform, area penataan dan penguatan organisasi. Pertama, kami terima kasih atas semua masukan dan evaluasi yang telah diberikan oleh tim penilai reformasi birokrasi Kemenpan kepada Kementerian Agama pada tahun lalu, dan kami secara optimal sudah melakukan berbagai langkah-langkah untuk perbaikan. Pertama, berkaitan dengan penataan organisasi, bahwa before tahun lalu kami mendapat catatan ada 7 perguruan tinggi keagamaan yang dalam model institut berubah untuk menjadi Universitas Islam Negeri, termasuk juga untuk agama Kristen. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 sudah disetujui, yaitu ada 7 Universitas Islam Negeri yang sudah berubah bentuk, yaitu mulai dari UIN Tulung Agung, UIN Purwokerto, UIN Surakarta, UIN Samarinda, UIN Jember, UIN Bengkulu, dan UIN Palu. Ini disahkan dengan Peraturan Presiden nomor 41 sampai dengan 61. Namun masih dalam proses Menpan RB, yaitu perubahan bentuk dari Institut Agama Islam, itu Agama Kristen Negeri Tarutung dan Manado untuk menjadi Universitas Kristen Negeri, masih dalam proses karena masih ada syarat-syarat yang belum terpenuhi. Dan juga masih dalam proses, yaitu perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Sentani menjadi Institut Agama Kristen Sentani, yang tersebut karena belum terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2020. Selanjutnya juga ada usulan penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja, yaitu UIN Sunan Gunung Jati Bandung sudah disetujui dengan menambah wakil rektor 4 dan juga terjadi beberapa pemisahan fakultas. Yang kedua, penyempurnaan SOTK juga, yaitu UIN Wali Songo Semarang
Disetujuinya unit pelaksana teknis yaitu laboratorium terpadu dan pusat layanan internasional. Yang ketiga yaitu sudah disetujuinya 13 KUA Kecamatan baru. Selanjutnya Bapak Ibu yang hormati terkait dengan penataan organisasi berdasarkan surat Menteri PAN RB nomor B 780 MKT 01 2001 tanggal 30 Juni 2001 perihal penyederhanaan birokrasi lingkungan agama. Kita secara formal sudah melakukan pembahasan dan hasilnya adalah dari jabatan administrasi yang semula 676 di pusat menjadi 143 jabatan administrasi pusat. Kemudian dari 5.275 instansi vertikal menjadi 4.308 vertikal. Kemudian dari 7.922 UPT menjadi 629 UPT. Sehingga jumlah keseluruhannya dari 13.873 menjadi 5.080 jabatan administrasi. Selanjutnya progres penyederhanaan. Tindak lanjut evaluasi. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Presiden sebelumnya Pak, yang 987. Ya, dari keseluruhan dampak dari penyederhanaan struktur organisasi agama terdapat perubahan penyetaraan, yaitu penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan profesional yang semula 987 menjadi 2.830 jabatan, dan menindaklanjuti adanya kebijakan penyederhanaan ini. Kementerian Agama mendorong semua unit-unit eselon 1 untuk membentuk jabatan-jabatan fungsional baru yang semula 2 jabatan fungsional yaitu penghulu dan penyuluh. Tahun ini sudah bertambah 1 yaitu jabatan fungsional pentasi mushaf Quran. Dan dalam proses pembahasan bersama Menpan RB saat ini adalah yaitu jabatan fungsional pengembang tafsir Al-Quran dan pengawas produk halal. Selanjutnya kami sampaikan juga progres penyederhanaan birokrasi. Secara singkat kami sampaikan bahwa penyederhanaan struktur organisasi Kementerian Agama dilakukan baik di tingkat pusat maupun instansi vertikal. Nah, untuk tingkat pusat secara keseluruhan dari 676 jabatan administrasi menjadi 143 jabatan administrasi. Kemudian untuk instansi vertikal dan unit teknis yang semula 13.197 menjadi 4.937 jabatan administrasi. Yang penting dalam kaitan dengan penyederhanaan pengelolaan struktur organisasi ini, kami di Kementerian Agama sudah melakukan penyederhanaan pengelolaan keuangan. Tidak hanya penyederhanaan organisasi, kami juga melakukan penyederhanaan pengelolaan keuangan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang dialihkan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sejak tahun 2019. Nah, hal ini dilakukan dalam rangka melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran dan juga dalam rangka pelaksanaan pengakuntabilasan laporan keuangannya. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan penyederhanaan birokrasi yang sudah dituangkan oleh Bapak Presiden, ini tentu juga mendapat dampak positif, yaitu kami mendorong untuk pembentukan jabatan-jabatan fungsional. Nah, dengan beberapa langkah-langkah yang lakukan, antara lain pertama, melakukan penataan peta jabatan, analisa jabatan, dan analisa bekerja. Langkah kedua adalah penguatan mekanisme kerja dalam unit organisasi untuk mempercepat pengambilan keputusan. Ketiga, memberikan peran yang lebih besar kepada jabatan fungsional, khususnya tugas-tugas yang bersesuaian dengan tugas utama dan unit organisasi. Selanjutnya yaitu dengan memperkuat fungsi jabatan fungsional dalam membentuk fasilitasi pembentukan organisasi profesi, pengembangan karir, menata hubungan kerja antara jabatan fungsional dengan jabatan fungsional. Dan yang penting, nah ini yang selalu kita dorong kepada seluruh unit eselon 1, yaitu
membentuk jabatan fungsional baru, khususnya fungsional teknis di Direktorat Jenderal. Dan ini semua dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Agama. Demikian catatan penting yang bisa kami sampaikan sebagai bagian dari progres reform area penataan dan penguatan organisasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke area berikutnya, yaitu area tata laksana. Pada Bapak Ibu tim RB di Posya Tata Laksana, waktu dan tempat, kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekretaris Jenderal, yang saya hormati Pak Inspektur Jenderal dan para pejabat eselon 1 dan 2 di Kementerian Agama, yang saya hormati tim evaluator dari Kemenpan RB, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Perkenankan dalam kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan progres reform area penataan tata laksana before dan after. Yang pertama adalah kaitannya dengan peta proses bisnis. Sebelumnya kita telah ketahui bahwa kita telah melakukan penyederhanaan jabatan yang tentu ini mempengaruhi terhadap semua aspek, khususnya terkait dengan peta proses bisnis. Nah, saat ini kami telah menyusun penyempurnaan peta proses bisnis Kementerian Agama disesuaikan dengan dinamika penyederhanaan jabatan secara berjenjang yang digambarkan dengan peta lintas fungsi dari eselon 1, eselon 2, pusat hingga satker. Dan tentu kami akan terus memantau terhadap, terus melakukan proses penyempurnaan terhadap peta proses bisnis ini agar sesuai dengan perkembangan dinamika penyederhanaan jabatan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sebagaimana kita ketahui bahwa SPBE ini menjadi salah satu amanat undang-undang yang memang harus menjadi tugas kita bersama di Kementerian Agama, dan Kementerian Agama memiliki concern yang cukup besar terkait dengan hal ini. Yang pertama kaitannya dengan SPBE dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sebagaimana kita tahu bahwa Kementerian Agama terus berupaya untuk bagaimana menyempurnakan, dan kita sudah punya beberapa aplikasi yang terintegrasi dengan beberapa stakeholder yang ada. Yang pertama contohnya adalah kami bisa paparkan integrasi dengan OSS BKPM untuk penerbitan izin travel penyelenggaraan haji umroh, ibadah haji maksud saya, khususnya pada aplikasi Sikopato. Yang kedua adalah integrasi dengan Dukcapil Badilak untuk pelayanan pendaftaran nikah di aplikasi SIMKAH. Sebagaimana kita tahu bahwa SIMKAH ini adalah salah satu dari upaya Kementerian Agama untuk bagaimana mempermudah dan mempermurah urusan administrasi pelaksanaan pernikahan. Karena memang sebelumnya kita telah memiliki SIMKAH berbasis desktop, dan saat ini kami sudah mengembangkan SIMKAH berbasis web yang lebih lebih dinamis, meskipun ada beberapa yang perlu kita sempurnakan untuk memberikan pelayanan lebih baik karena menyangkut wilayah atau kontur di Indonesia yang belum semuanya terfasilitasi dengan baik terhadap jaringan yang bisa menggunakan SIMKAH web. Yang kedua, implementasi SPBE yang terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang berhubungan dengan penandatanganan elektronik di Kementerian Agama. Kita sudah mendorong kepada unit-unit eselon 1, khususnya di kami sendiri, bahwa integrasi BSSN ini kita dorong secara terus-menerus, dan ini sudah dimulai dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan ini menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan, karena memang tuntutan, apalagi di saat pandemi seperti ini, di mana banyak dokumen-dokumen yang diperlukan kecepatan dalam respon untuk pelayanan terhadap publik.
Yang kedua adalah integrasi layanan kepegawaian dalam satu aplikasi layanan kepegawaian Simpek. Ya, ini juga kami terus kembangkan. Simpek yang sekarang ini adalah Simpek 5 atau generasi 5 yang semakin mempermudah buat banyak urusan dalam hal kepangkatan dan lain-lain. Berikutnya terkait dengan transformasi digital. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, oleh Bu Tika, bahwa transformasi digital adalah menjadi salah satu bagian dari 6 program atau 7 program pokok atau prioritas Kementerian Agama oleh saat ini oleh Pak Menteri Agama, bahwa transformasi digital telah kita lakukan dan sebenarnya sudah dimulai sudah lama, tetapi kita ingin memperkuat lagi, khususnya kaitannya dengan sistem pengelolaan data yang lebih mudah dan lebih murah untuk diakses kepada masyarakat. Transformasi digital di bidang proses bisnis telah untuk memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara lebih optimal ya. Dan ini sudah kita lakukan beberapa unit di Bimas Islam, kemudian di Pendis, kemudian di Litbang, dan kita sudah mencoba integrasikan dari seluruh aplikasi yang ada, dan kita juga telah melakukan asesmen terhadap aplikasi-aplikasi yang ada untuk memastikan bahwa aplikasi itu bisa dilakukan, dan kita juga sedang berupaya untuk mengintegrasikan melalui pengembangan sistem pengelolaan aplikasi yang akan kami segera siapkan dan akan kami launching, yaitu melalui super app, di mana masyarakat nanti akan lebih mudah mengetahui dengan cara-cara yang lebih ringan dan lebih murah terhadap seluruh layanan Kementerian Agama yang telah kami siapkan. Dan saat ini sudah mungkin mencapai pada tahapan hampir final ya, sekitar mungkin 80% atau 90% untuk kami siapkan super app yang bisa ditawarkan kepada masyarakat. Berikutnya, next. Ya, sebagaimana juga tadi kami sampaikan bahwa beberapa contoh yang bisa kami ungkapkan adalah SIMKAH misalnya, Sistem Informasi Layanan Nikah, dan kita juga sudah mengeluarkan kartu nikah digital yang lebih mudah untuk diakses dan dimiliki oleh calon-calon pengantin yang nanti ini sebagai bukti sebagai pengganti dari kartu nikah yang bersifat fisik ya. Berikutnya adalah pendaftaran haji melalui aplikasi Siskohat. Yang berikutnya adalah yang sekarang ini adalah Si Halal, sertifikat halal melalui Si Halal, dan kita juga punya program namanya Sehati, di mana itu ada program untuk pemberian sertifikat halal bagi usaha kecil dan menengah berbasis pada aplikasi. Mungkin secara garis umum kami sampaikan seperti ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak yang telah memaparkan di area tata laksana. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke area yang berikutnya, yaitu manajemen SDM. Kepada Bapak Ibu dari Pokja Manajemen SDM, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Pak Sekjen, Pak Irjen, serta pejabat pimpinan tinggi, baik Madya maupun Pratama, Kementerian Agama dan Kementerian Pan-RB, juga evaluator, tim penilai PMRB, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Juga teman-teman di tim Pokja SDM yang selalu mensupport untuk peningkatan kualitas daripada eviden-eviden dan realitas untuk pelaksanaan program di manajemen SDM. Bapak Ibu evaluator, perlu saya sampaikan di sini bahwa alhamdulillah apa yang menjadi amanat daripada rekomendasi di tahun 2020 itu kita jawab langsung dengan program nyata untuk di bidang SDM, di mana ini sesuai dengan apa yang ingin kita wujudkan, yaitu memberikan layanan manajemen SDM yang berintegritas dan profesional. Next. Adapun beberapa hal yang kita tindak lanjuti secara
konsekuen dan implementatif adalah dalam bentuk program-program nyata di dalam hal untuk kinerja individu, di mana sebelumnya bahwa ukuran kinerja individu kita dinilai tidak berorientasi pada hasil. Dan alhamdulillah ini kita sudah implementasikan, dan di perguruan tinggi untuk di madrasah ini sudah diimplementasikan untuk perhitungan daripada tunjangan kinerja itu betul-betul berdasarkan kinerja dari para dosen dan para guru kita serta pengawas, di mana dengan diterbitkannya surat keputusan daripada rektor, kemudian juga surat keputusan daripada Dirjen Pendis. Dan ini mudah-mudahan bisa diikuti untuk pegawai secara keseluruhan di Kementerian Agama, yang mana saat ini alhamdulillah di Kementerian Agama sudah dfinalisasi untuk peraturan Menteri Agama yang akan mengatur dan menjadi pedoman dalam penilaian kinerja. Kemudian yang kedua untuk evaluasi jabatan, di mana pada penilaian sebelumnya bahwa Kementerian Agama di bidang SDM baru tersedianya data-data untuk JPT, data-data terkait dengan pejabat yang melebihi 5 tahun ataupun rencana suksesi ke depan untuk JPT. Nah, ini di tahun ini alhamdulillah kita mendorong untuk dilakukan analisis jabatan sehingga ketika pimpinan dalam hal ini Pak Menteri bisa menentukan jabatan berdasarkan analisis daripada jabatan tersebut, yang tentunya di sini kita dampingi dengan data pendukung. Nah, sehingga apa yang menjadi kebijakan dalam penetapan jabatan insya Allah lebih objektif dan lebih akuntabilitas. Next. Kemudian untuk asesmen pegawai tahun 2020 di bidang SDM kita dinilai bahwa untuk asesmen, hasil daripada asesmen belum dijadikan sebagai dasar untuk kebijakan manajemen karir di Kementerian Agama. Alhamdulillah perlu kami informasikan Ibu tim evaluator bahwa di Kementerian Agama sejak 2013 kita sudah komitmen untuk membangun kompetensi, di mana dengan lahirnya keputusan Menteri Agama nomor 207 tahun 2013, kemudian di tahun 2020 itu kita perkuat dengan PMA nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman uji kompetensi bagi PNS Kementerian Agama. Ini sebagai tindak lanjut nyata terkait dengan asesmen, dan di tahun 2015 kita sudah terbitkan surat edaran Setjen terkait dengan bahwa hasil asesmen wajib digunakan dalam pembentukan atau penetapan jabatan. Dan diperkuat lagi di tahun 2021 ditandatangani Pak Setjen bahwa kita terbitkan untuk mendorong dan memastikan dan menjamin bahwa penempatan jabatan adalah menggunakan hasil asesmen. Dikeluarkanlah surat edaran dimaksud, di mana di poin 4 disampaikan bahwa dalam penetapan jabatan harus dilampirkan hasil jejak. Nah, sebagai implementasi nyata daripada Biro Kepegawaian di Pokja SDM untuk menempatkan hasil asesmen sebagai bahan dasar untuk pengembangan karir di kepegawaian. Next. Nah, untuk pelanggaran disiplin, alhamdulillah di tahun 2021 berdasarkan laporan dari tim yang menangani ini terjadi penurunan, sehingga ini membuktikan bahwa komitmen daripada Biro SDM, Biro Kepegawaian dalam hal menangani hukuman disiplin, di mana kita komitmen dalam hal penanganan secara konsekuen dan mendorong melalui sidang DPK tentunya, dan ini terjadi peningkatan dalam hal penurunan penerapan hukuman disiplin. Kemudian untuk kebutuhan pegawai, kami sedang melakukan penyusunan kebutuhan pegawai yang betul-betul realistis sesuai dengan analis beban kerja. Di mana memang untuk kebutuhan kita kenal di Menpan sudah menggunakan e-formasi, dan alhamdulillah Kementerian Agama sudah mengikuti. Hanya kita akan pertajam di tahun 2021 ini dengan betul-betul dari unit pengusul itu harus betul-betul dilampirkan terkait dengan Anjab dan ABK-nya. Sehingga tidak hanya angka saja,
tetapi mesti ada data pendukungnya. Nah, ini kita akan dorong dan kita akan realisasikan. Kemudian untuk penyetaraan jabatan, sebagaimana yang disampaikan Pak Kepala Biro Orta tadi, bahwa 18,24% ini telah dilakukan penyetaraan jabatan. Kami dari Pokja SDM mendorong sejak tahun 2019 untuk ditetapkan jabatan-jabatan fungsional baru. Dan kami sudah mengundang Kementerian Pan-RB untuk melakukan pendampingan terhadap unit eselon 1. Nah, ini sangat diperlukan untuk pembentukan Japung baru dalam hal menampung daripada program-program penyetaraan sehingga ke depan antara jabatan yang disetarakan dengan pekerjaan akan sesuai. Next. Untuk manajemen talenta, alhamdulillah di Biro Kepegawaian, khususnya Pokja SDM dan di bagian asesmen, Bapak Ibu telah kita kembangkan aplikasi pemetaan itu sejak tahun 2019 dan terus kita kembangkan searah dengan program manajemen talenta di tahun 2021 ini dengan situasi anggaran yang kita kenal dengan refocusing dan lain-lain, efisiensi yang luar biasa. Namun kita berhasil membangun aplikasi talent pool yang nanti insya Allah di luar waktu ini kita akan paparkan ke tim evaluator dan kami siap untuk dikunjungi untuk memperlihatkan bagaimana aplikasi talent pool ini dalam hal menjelang manajemen talenta. Dan ini sudah memasukkan 9 kotak untuk manajemen talenta. Dan alhamdulillah sejak tahun 2020 perlu kami laporkan tim evaluator bahwa hal konkret dalam menghadapi manajemen talenta ini, Kementerian Agama betul-betul komitmen, yaitu dengan upaya membangun center sebagai bentuk komitmen kita terhadap manajemen talenta. Kemudian juga sudah kita pusat penilaian kompetensi. Next. Bagaimana aplikasi manajemen talenta yang alhamdulillah kita senantiasa berkoordinasi dengan Pak Aba selaku Asdep dalam hal manajemen talenta. Bisa kita lihat di dalam grafik bahwa 9 kotak manajemen talenta juga sudah ada, kemudian ada peta jaring laba-laba terkait dengan gap kompetensi, kemudian ada grafik yang terkait dengan capaian daripada kompetensi-kompetensi manajerial dan sosial kultur yang merupakan amanat dari Permenpan 38 tahun 2017. Next. Nah, ini Bapak Ibu tim evaluator, ini adalah 9 kotak manajemen talenta yang alhamdulillah sudah ada di aplikasi kita. Nanti kami akan tayangkan. Next. Kemudian untuk inovasi, alhamdulillah di bidang SDM sesuai dengan moto kita, memberikan layanan manajemen yang berintegritas profesional di tahun 2019 dan 2020, kemudian disusul 2021 mengembangkan digital untuk layanan-layanan manajemen kepegawaian, diantaranya ada EduPak, di mana untuk guru dan pengawas yang selama ini kami bingung untuk membuat gudang nih Pak Setjen, Pak Irjen, dalam hal menampung usulan-usulan dokumen EduPak, sudah pengusulan PAK daripada guru dan pengawas sudah online, sehingga tidak lagi mengirimkan dokumennya. Kemudian di tahun ini kita akan buat sempurnakan aplikasi bank soal, juga aplikasi screening di mana 232.000 PNS kita harus lakukan pemetaan. Nah, sistem screening ini nanti akan memberikan keadilan kepada PNS Kementerian Agama untuk mengikuti talent pool, di mana mereka akan di-screening yang memiliki nilai terbaik, mereka lah yang akan mengikuti asesmen untuk talent pool, karena mengingat keterbatasan anggaran yang kita miliki. Kemudian juga TNA, ini kami sudah melayangkan surat 2 kali di tahun 2019, juga di tahun 2021 ini, yaitu untuk penyusunan diklat berbasis asesmen. Nah, ini tinggal nanti dari Pusdiklat untuk menerjemahkan ke dalam silabus maupun kurikulum, sehingga hasil asesmen betul-betul digunakan untuk kediklatan.
Dan inovasi yang lainnya, dan tadi disampaikan oleh Pak Tobib bahwa ada Simpek versi 5 yang dapat diupdate oleh individu PNS dimanapun dia berada, sehingga insya Allah ini bisa optimal untuk validitas data tersebut. Juga ada e-bel to bel yang sudah siap kita launching, kemudian EUPKP ujian dinas juga itu sudah kita siapkan launching, dan layanan profesional lainnya sesuai dengan tadi moto kita adalah memberikan layanan manajemen kepegawaian yang berintegritas dan profesional. Next. Baik, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak atas masukan, dorongan daripada tim evaluator, di mana itu sangat penting untuk kami dan kami sangat berbahagia Pak Sekjen, Pak Irjen mendorong, memacu program-program yang kami buat gitu. Sehingga insya Allah dalam rangka mewujudkan SDM unggul kita dapat cepat untuk bergerak mengimplementasikan secara konkret. Saya kira itu, terima kasih dari Pokja SDM, mohon maaf lebih dan kurangnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kekuatan bagi Kementerian Agama dan seluruhnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Syahrudin yang telah memberikan pemaparan terkait manajemen SDM. Untuk selanjutnya kita lanjut ke area selanjutnya, yaitu area akuntabilitas. Pada Bapak Ibu dari Pokja Akuntabilitas, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para eselon 1, eselon 2 di lingkungan Kementerian Agama, pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Pan-RB. Baik, kami izin untuk menyampaikan progres reform pada area penguatan akuntabilitas pada before dan after-nya. Perlu kami sampaikan bahwa memang di masa pandemi ada kegiatan-kegiatan kami yang terkait dengan kinerja itu lebih banyak dilakukan secara daring ya, karena memang kondisi dan situasinya seperti itu. Tentu kami juga terus berupaya agar di bawah bimbingan tim evaluator agar rencana capaian kerja triwulanan itu bisa tepat waktu dan berhasil guna. Nah, tentu dari situ kami mengingatkan bahwa perlu segera untuk untuk melaksanakan capaian kinerja triwulanan ini dengan lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan before yang kami siapkan di sini, pertama pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja, ya, dan di afternya sudah kami lakukan rapat koordinasi penyusunan perkin perjanjian kinerja 2021, yaitu yang melibatkan para pimpinan di Biro Perencanaan, Biro Kepegawaian dan Biro Ortala, dan para sekretaris unit eselon 1. Adapun teknis penyusunan perjanjian kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang penunjuk teknis, dan juga Peraturan Keputusan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2021 tentang pedoman perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review dan laporan kinerja. Sebagai pengganti dari KMA nomor 702 tahun 2016 yang terdapat perubahan secara substansi dalam peraturan tersebut. Antara lain pihak yang menyusun perjanjian kerja, waktu penyusunan perjanjian kerja, penggunaan sasaran indikator format perjanjian kerja, review atas perubahan kerja. Dalam rangka mewujudkan dokumentasi perjanjian kinerja tersebut, kami memandang perlu menyelenggarakan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja satuan kerja pada Kementerian Agama. Untuk mendukung penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kementerian Agama, tentu tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, bagaimana kita melakukan sosialisasi KMA 94 tahun 2021 yang secara bertahap kami lakukan, yang sesuai dengan
permohonan kami ke Menpan bahwa secara bertahap kami lakukan sosialisasi itu. Pertama melalui kanwil-kanwil dan setelah itu baru ke perguruan tinggi, ke PTKN. Yang kedua, bagaimana kita menciptakan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antar satuan kerja pusat dan daerah di lingkungan Kementerian Agama. Dan menjamin kesesuaian sasaran strategi, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator dan kriteria dalam target kinerja dan anggaran. Adapun hasil yang diperoleh dari rapat yang kedua, dokumen perjanjian kinerja adalah tinggi. Ya, terus yang ketiga, dokumen perjanjian kinerja merupakan salah satu komponen penyelenggaraan sakit. Nanti mungkin disampaikan oleh Ibu Ketua evaluasi sakit nanti. Yang kedua adalah